Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Elemen Haris dari acara Sanasan Musik. Pemirsa, hari ini kata musik terkait dengan urusan gerakan nasional kepala desa seluruh Indonesia yang kemarin menggeruduk Jakarta dengan beberapa aspirasi tuntutan. Itu salah satu yang sangat menonjol adalah minta perpanjangan masa jabatan kepala desa ada 6 tahun yang tercantum di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan desa, minta direvisi untuk dirubah menjadi 9 tahun. Ini sangat luar biasa, ramai di media, ramai di medsos, ramai, responnya juga beragam dan beraneka gitu ya. Tapi kalau di kalangan politis, partai dan lain sebagainya, termasuk pemerintah dalam konteks ini Pak Presiden, ini justru sangat menyambut luar biasa aksi yang dilakukan oleh teman-teman Kades seluruh Indonesia. Bahkan Cak Madhurna tak panginep gitu ya, tak panginep. Presiden langsung merespon, sangat setuju dengan aspirasi yang disuarakan oleh seluruh Kades Indonesia yang datang ke Jakarta kemarin. Termasuk juga partai-partai politik berebut gitu ya, beberapa partai politik gitu ya, yang justru sama-sama menerima dan sama-sama mengapresiasi terkait dengan urusan bagaimana tuntutan itu segera bisa direalisasikan dalam, pertama masuk ke dalam prolegnas prioritas, yang kedua revisi undang-undang itu justru akan segera dilakukan gitu ya. Bahkan lebih ekstrim lagi kalau yang dari presiden yang saya baca salah satunya, kalau ini masih lama gitu ya dalam proses mekanisme pembahasan di dewan dan macamnya, presiden bisa juga mengeluarkan peraturan pemerintah. Dari saking menariknya kita usik nanti. Tapi kita baca dulu salah satu berita Detik gitu ya, terkait dengan aksi kepala desa kemarin. Di Detik ini diberitakan Budiman Sujatmiko, Presiden setuju jabatan Kades jadi 9 tahun. Ini anunya, politikus Budiman Sujatmiko dipanggil Presiden Jokowi ke istana siang ini. Hal itu terkait dengan demonstrasi para Kades di DPR. Saya dipanggil terkait demonstrasi Kades. Setelah saya sampaikan aspirasi mereka, Pak Presiden setuju soal perpanjangan masa jabatan Kades jadi 9 tahun, kata Budiman saat dihubungi di Tikom kemarin Selasa 17 ya. Salah satu alasan perpanjangan karena pemilihan kepala desa Kades membuat polarisasi di tingkat desa cukup berkepanjangan, sehingga dengan memperpanjang masa jabatan menjadi 9 tahun maka diharapkan pembangunan desa menjadi lebih maksimal. Ini alasannya. Adanya polarisasi, salah satu alasan perpanjangan karena pemilihan kepala desa membuat polarisasi di tingkat desa cukup berkepanjangan, sehingga dengan memperpanjang masa jabatan menjadi 9 tahun maka diharapkan pembangunan desa menjadi lebih maksimal. Itu catatannya pemirsa. Saya juga menyampaikan ke Bapak Presiden soal perlunya pengaturan sumber daya manusia desa. Saat ini banyak anggaran desa untuk operasional fisik, wajar-wajar saja, tapi ada tantangan SDM dibenahi, kata Budiman lagi. Oleh sebab itu Budiman memberikan masukan perlunya industrialisasi pertanian. Dan terus, gagasan ini diusulkan agar masuk revisi Undang-Undang Desa, yaitu dengan menambahkan pasal 27C. Presiden Jokowi memberikan opsi bila tidak bisa masuk undang-undang maka bisa dibuatkan peraturan pemerintah. Nah ini pemirsa, ini baiknya, responnya sangat luar biasa. Ini berdasarkan kemendesakan atau bagaimana, ini walau alam, kita usik nanti. Bapak Presiden menyambut baik ucap Budiman. Sebelumnya Wakil Ketua MPR sekaligus anggota DPR RI Dapil Malang Raya Ahmad Basarah menerima, dan lain sebagainya. Termasuk ada beredar juga video Pak Buya Said Abdullah, kayaknya di depannya ada banyak kepala desa gitu ya. Beliau dalam salah satu penjelasannya bisa 1 hari selesai itu dalam untuk masuk ke
prolegnas dan lain-lain. Ini sangat luar biasa sambutan dari para politisi dan partai politik. Kita usik ya. Gagasan dan ide serta aspirasi perpanjangan masa jabatan kepala desa ke 9 tahun bagi yang pro terhadap gagasan ini karena memang mempunyai alasan terlalu pendek masa jabatan kepala desa, hanya 6 tahun tidak cukup leluasa untuk bagaimana membangun desa, karena 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu masih dalam rangka untuk melakukan konsolidasi gitu. Ini ada juga yang mengatakan begitu, sehingga bulan keempat, bulan kelima, dan bulan kelima, 4 kelima pun sudah banyak yang sibuk untuk bagaimana ada pilkades lagi. Jadi tidak cukup waktu untuk bagaimana fokus membangun desa, karena terjadinya polarisasi. Kalau bahasanya di detik tadi itu bahasanya Budiman Sujatmiko, adanya polarisasi desa yang berkepanjangan. Pemirsa, logis, sangat logis. Tapi di sisi lain ada kelompok-kelompok justru saya menyayangkan motif dan aspirasi yang disampaikan oleh seluruh kepala desa se-Indonesia terkait dengan masalah ini adalah banyak yang bilang ini adalah bentuk dari sebuah keserakahan dan ingin melanggengkan kekuasaan. Ada yang bilang begitu. Bahkan lebih parah lagi, kenapa kok tidak minta jabatan kepala desa seumur hidup sekalian gitu. Ada juga yang bilang begitu. Ini masyarakatnya gitu, ini masyarakatnya. Ada bagian yang bilang seperti itu, menyayangkan kenapa kok ada gagasan semacam itu, dan elit-elit politik khususnya pemerintah dalam konteks ini dari presiden, PDIP, PKB dan partai-partai besar yang lainnya itu merespon dan sangat antusias merespon aspirasi yang datang dari kepala desa. Sebagian pengamat amatiran gitu ya, sebagian pengamat amatir mengatakan ya wajar presiden merespon seperti itu, ini sudah momen tahun politik, wajar partai politik merespon semacam itu karena ini memang sudah memasuki tahun politik. Para elit-elit partai dan partai politik ingin sekali mendapatkan hati dari para kepala desa, karena disadari atau tidak, kepala desa adalah pemegang kedaulatan desa. Kepala desa adalah pemegang kedaulatan desa, sehingga wajar ketika meskipun dianggap tidak begitu urgen, meskipun ada sebagian orang yang mengatakan bahwa gagasan dan aspirasi ini adalah gagasan dan aspirasi yang sangat memalukan, dan banyak juga yang mengatakan bahwa ini sebetulnya melukai dan mencederai prinsip-prinsip demokrasi yang dalam konteks itu adalah membatasi kekuasaan agar tidak larut dan tend to corrupt gitu ya. Maka wajar karena memang sekarang mau memasuki tahun politik, sehingga para partai-partai politik mencari momen dan ingin membuktikan bahwa partai politik dan elit politik betul-betul berpihak terhadap keinginan kepala desa. Catat ya, keinginan kepala desa di seluruh Indonesia, karena diakui atau tidak secara data dan pendekatan demokrasi bahwa pemegang kedaulatan desa adalah kepala desa, meskipun tidak bisa dipastikan suara ini adalah merepresentasikan suara rakyat. Ini catatannya, tidak memastikan bahwa suara ini adalah merepresentasikan suara rakyat. Tapi kepala desa adalah pemegang kedaulatan rakyat secara administratif politik, administrasi kekuasaan, dan kepala desa dipilih langsung oleh rakyat dan dia adalah pemegang kedaulatan rakyat. Ini biasa unik nih, unik, dan kita harus betul-betul harus belajar untuk memahami, mengerti, bahkan
kalau bisa itu untuk menyimpulkan sesuatu itu tidak hanya dalam satu perspektif gitu ya. Jadi walaupun hari ini itu partai-partai besar dan bahkan presiden pun mengapresiasi dan menerima terhadap gagasan dan aspirasi yang dilakukan oleh koalisi seluruh Indonesia ini, belum tentu ini adalah yang terbaik buat Indonesia. Belum tentu ini adalah aspirasi yang sejujur-jujurnya, aspirasi yang sebenar-benarnya untuk bagaimana kepentingan pembangunan desa dan untuk rakyat desa. Karena ada juga anggapan dan juga kesimpulan lain bahwa ini adalah justru kalau ini terus betul-betul dilakukan, bukan tidak mungkin ini akan membangun raja-raja baru di tingkat desa, sehingga pembangunan tingkat desa yang sebagaimana yang diinginkan tadi itu tidak akan tercapai. Justru yang terjadi adalah bagaimana mengendalikan pembangunan desa itu sesuai dengan selera kepala desa yang pada saatnya kebijakan pembangunan desa itu tidak dirasakan oleh rakyat desa. Ada juga yang ada anggapan yang seperti itu, dan itu wajar saja pemirsa. Jadi meskipun alasan-alasan yang sebetulnya dijelaskan oleh kepala desa dan juga oleh pemerintah dalam konteks ini presiden dan juga anggota dewan dan partai-partai politik itu sangat logis sekali dan cukup beralasan, tapi di sisi yang lain ada juga ini adalah sebuah rangkaian gerakan yang justru dikhawatirkan akan mengakibatkan bahwa demokrasi di desa itu kembali lagi kepada masa lampau. Sementara prinsip-prinsip gerakan reformasi dan prinsip-prinsip demokrasi adalah bagaimana melakukan pembatasan kekuasaan, sehingga kenapa presiden, kenapa bupati, kenapa gubernur itu hanya dibatasi 2 periode dan lain, karena memang untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dari kekuasaan dari penguasa di semua tingkatan. Dan reformasi bergerak, salah satu bentuk kesadaran rakyat Indonesia waktu itu adalah ini, karena sudah merasakan bahwa 30 tahun dikuasai oleh satu orang yang macamnya korupsi, nepotisme dan lain sebagainya itu menjadi kebenaran dan pembenaran, yang dibenarkan, kesalahan yang dibenarkan, dan selama 30 tahun itu sebetulnya ingin dikoreksi oleh gerakan reformasi. Tapi hari ini entah siapa yang lebih pas dan lebih efektif gitu ya, apakah yang pro terhadap gagasan kepala desa 9 tahun ini, atau kelompok-kelompok yang lain yang mengatakan bahwa gerakan ini adalah gerakan keserakahan, gerakan ini adalah gerakan untuk melanggengkan kekuasaan yang pada akhirnya justru akan merugikan terhadap demokrasi di tingkat desa, atau bagaimana. Kita tunggu saja bagaimana, apakah ini langsung di tahun 2003 ini sebelum pemilu nanti undang-undang ini selesai dibahas, masuk ke prolegnas dan dibahas, atau jangan-jangan nanti Pak Presiden juga mengeluarkan PP peraturan pemerintah terkait masalah ini untuk perpanjangan kepala desa. Pemirsa Usik, menarik memang. Ada juga ini adalah sebuah aspirasi yang sangat memalukan gitu ya. Ada juga kelompok yang justru mengatakan bahwa ini adalah sebuah gagasan, ide dari kepala desa yang sangat maju, karena mereka dianggap mengerti dan tahu serta paham terkait dengan kondisi desa masing-masing, sehingga gagasan dan ide itu muncul akibat dari kemengertian, kepahaman dan pengetahuan para kepala desa dalam mengelola desa, yang oleh Budiman Sujatmiko dimasukkan ke dalam sebuah istilah sederhana, polarisasi di tingkat desa itu sangat berkepanjangan. Maka memperpanjang masa jabatan kepala desa adalah bagian dari solusi untuk bagaimana lebih maksimal pembangunan desa itu dilakukan oleh kepala desa. Pemirsa, mudah-mudahan Usik ini menambah wawasan, menambah pemahaman dan pengertian dari sekian banyak kelompok-kelompok yang merespon terhadap aksi nasional yang dilakukan oleh kepala desa seluruh Indonesia,
yang mendapatkan respon positif dari pemerintahan Kota Indra Presiden dan juga sebagian besar partai-partai besar, meskipun ada sebagian banyak kelompok yang mengatakan bahwa ini semua adalah sebuah gerakan yang justru pergerakan mundur dari perjuangan yang dilakukan oleh reformasi dan yang lain sebagainya. Itu semua adalah kesimpulan dari pribadi masing-masing, dan apapun yang nanti diputuskan oleh negara, apakah ini justru nanti akan segera diberlakukan persetujuan atau disahkan menjadi sebuah undang-undang sehingga masa jabatan kepala desa itu betul-betul 9 tahun, kita tunggu rukyat saja beberapa bulan dan tahun ke depan. Apakah ini akan disahkan atau tidak disahkan di tahun ini atau di tahun 2024 nanti, dan kita tunggu rukyat saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.